Selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat Tuhan sekalian. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan, yang berfirman kepada kami, bahkan yang telah menjadi firman hidup bagi kehidupan kami. Pada saat ini kami hendak melayankan firman-Mu, membaca dari Alkitab dan merenungkannya bagi kehidupan kami. Kami memerlukan Roh-Mu yang kudus Tuhan, agar kami dapat mengerti dan menghidupi firman-Mu ini. Di dalam Kristus Yesus firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu, kita bersama-sama menyiapkan pembacaan dari Injil Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20, demikian sabda Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang disebut berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Haleluya. Salam sehat dan penuh sukacita untuk kita semua Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Hari Minggu ini bersama dengan Lembaga Alkitab Indonesia kita akan merayakan Hari Doa Alkitab. Memang di bulan September dicanangkan sebagai bulan firman Tuhan. Jadi diajaklah kita semua untuk merenungkan dan berupaya bersama-sama dengan Lembaga Alkitab di berbagai belahan dunia untuk berusaha menerjemahkan firman Tuhan ke dalam bahasa ibu. Dan Lembaga Alkitab Indonesia pada tahun ini memfokuskan diri bersama dengan saudara-saudara di pedalaman Pegunungan Arfak. Jadi Hari Doa Alkitab tahun ini difokuskan pada upaya melakukan penerjemahan Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, ke dalam bahasa Suk, yaitu bahasa saudara-saudara kita di pedalaman Arfak. Bapak Ibu kekasih Tuhan sekalian, tercatat dalam sejarah penginjilan di sana, ada seorang penginjil pendeta Alter Erikson pada tahun 50 datang dari Amerika untuk ber-PI di wilayah Papua New Guinea. Ada kerinduan dari pendeta Walter ini untuk melakukan pekabaran Injil, misinya di Papua New Guinea, dan dia memulai belajar bahasa Melayu pada tahun 1950 itu di Bandung. Dan tahun 1951 kemudian beliau pergi ke Manokwari, bertemu dengan salah seorang penginjil juga, Edward Treat. Mereka kemudian melakukan survei menuju ke pedalaman Pegunungan Arfak ini. Sayangnya di tengah jalan mereka dibunuh oleh orang yang membawa barang-barang mereka. Jadi biasa kan kalau penginjil atau pendeta biasanya ada orang yang menolong membawakan barang-barang mereka.
Nah, di tepi sungai di mana mereka hendak melakukan survei untuk lebih dalam mendalami masyarakat di sana, beliau berdua dibunuh. Ya, kisah martir ini selalu ada di dalam cerita atau kisah-kisah pekabaran Injil. Namun darah martir ini bukan berarti menghentikan upaya penginjilan yang hendak dilakukan. Pada tahun berikutnya, 1955, datanglah penginjil-penginjil dari Amerika, teman-teman dari pendeta Walter ini, dan mereka mendirikan pos pekabaran Injil di Anggi untuk melayani suku Arfak yang berbahasa Sauk ini. Berkembang dan terus berkembang, salah seorang wakil dari kepala suku dibaptis di tahun 1959 dan sampai sekarang perkembangan itu luar biasa. Ada 25.427 jiwa orang-orang saudara-saudara kita di pedalaman Arfak, yaitu mereka yang berbahasa Sauk ini, Sauk, menjadi percaya kepada Kristus. Dan upaya untuk menerjemahkan Alkitab sudah dilakukan, yaitu Perjanjian Baru, dan saat ini sedang digalang dana untuk mendukung penerjemahan Alkitab dalam bahasa Sauk ini untuk Perjanjian Lama. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kembali pada bacaan kita yang menjadi tema di hari doa Alkitab ini. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Kita membaca pada bagian ini adalah amanat agung. Jadi saya yakin kita semua hafal dengan kisah ini. Bagaimana ketika Yesus hendak naik ke surga, kemudian Yesus memberi keyakinan teguh kepada murid-muridnya. Ada pengutusan dan juga ada janji penyertaan. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Mereka diyakinkan bahwa Kristus memiliki kuasa bukan saja di surga atau tidak saja di bumi saat itu, tetapi Kristus memiliki kuasa di sorga dan di bumi. Oleh karena itu, Kristus mengutus para muridnya untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Memang di dalam pemahaman, di dalam pelajaran teologi, bagian ini adalah sisipan. Sisipan dari pengajaran-pengajaran yang hendak menegaskan bahwa sebagai murid-murid Kristus ada tugas panggilan. Injil Matius ditulis pada sekitar tahun 70, di mana saat itu situasi Yerusalem, Bait Allah sudah hancur. Namun demikian, kuasa Allah tidak bisa dihancurkan oleh manusia. Allah melalui para murid menegaskan dan mengingatkan kita semua bahwa Dia selalu ada menyertai. Oleh karena itu, jadikan semua bangsa muridku, ajar mereka melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Baptislah, ajarlah. Dikenalkan kepada Kristus, dibawa kepada Kristus dan diajar. Sumbernya dari mana? Ya sumbernya Alkitab untuk pengajaran itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada saat ini ketika kita bersama-sama
merayakan hari doa Alkitab, kita juga diajak untuk mengingat kembali apa yang telah Yesus amanatkan dan juga kekuatan yang Dia berikan. Aku menyertaimu, menyertai kamu sampai akhir zaman. Berita peneguhan ini bukan saja untuk saudara-saudara kita pada masa Injil Matius dituliskan. Bukan saja bagi saudara-saudara kita yang melakukan pekabaran Injil di berbagai tempat, termasuk juga di pedalaman Arfak. Tetapi bagi saya dan kita semua saat ini yang dipanggil untuk terus memberitakan berita Injil. Akhir-akhir ini, sejak awal pandemi, kita semakin ada di dalam ketakutan, kecemasan yang kadang-kadang membuat kita frustasi. Ya, meskipun saat ini para korban mulai menurun ya, indeks angka-angka itu menurun, tetapi juga naik lagi. Siklus itu selalu ada, bahkan juga muncul varian baru. Ya, berita Injil seperti apa yang harus kita sampaikan? Berita Injil bahwa Allah menyertai kita apapun keadaan kita. Itulah yang harus disampaikan. Dimanapun kita berada harus menyampaikan berita bahwa ada pengharapan yang Allah sedang kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Dia Allah yang dulu hadir, sekarang pun tetap hadir. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Mengingatkan kita bahwa Dia tidak pernah lupa pada kita ciptaannya. Yang diminta kepada kita adalah agar kita tetap setia dan terus bertekun melakukan tugas panggilan kita. Darah para martir sudah banyak. Bahkan darah Kristus sendiri tercurah untuk pengharapan umat manusia. Kita diminta untuk terus memberitakan berita ini. Virus corona merubah semua kebiasaan-kebiasaan kita. Bahkan akhir-akhir ini perubahan iklim pun juga mencekam kita. Ya, beberapa hari yang lalu ada fenomena alam, banyak burung pipit yang mati bergerombol. Di Bali ada, di Cirebon ada, di beberapa tempat. Mati dengan jumlah yang banyak. Binatang-binatang laut, binatang-binatang besar tiba-tiba muncul di permukaan. Tanda-tanda alam begitu rupa. Tanda-tanda akhir zaman seolah-olah menghantui kita. Apa yang harus kita kerjakan? Kita tetap bertekun dalam pengharapan. Pertolongan Tuhan selalu ada pada kita. Dan inilah yang terus harus kita kumandangkan, termasuk di dalamnya Lembaga Alkitab Indonesia. Meskipun pandemi ini membuat kita terbatas, tetapi teknologi pun Tuhan hadirkan melalui kecerdasan-kecerdasan orang untuk memunculkan inovasi-inovasi baru. Ketidakpastian terjadi di tengah-tengah situasi saat ini. Tetapi kepastian penyertaan Tuhan ada. Lembaga Alkitab Indonesia berupaya terus untuk berusaha menerjemahkan Alkitab-Alkitab ke dalam bahasa-bahasa ibu. Mencetaknya, menyebarkannya.
Kita umat dipanggil juga untuk terlibat di dalamnya. Kita bisa mendukung melalui doa. Kita bisa mendukung melalui dana. Dan terlebih dari itu, bagaimana kita hadir membawa pengharapan di lingkungan di mana kita berada. Gereja kita ada grup Cinta Alkitab untuk menumbuhkan kerinduan kita, kebergantungan kita kepada Alkitab. Dan kiranya ini tidak saja dibaca, tetapi bagaimana kecintaan pada Alkitab itu terus kita lakukan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Berita tentang pengharapan bahwa Allah senantiasa ada sampai akhir zaman harus dikumandangkan di dalam tingkah laku kita, dalam perbuatan-perbuatan kita. Tuhan menolong kita untuk terus mewartakan berita pengharapan. Dia selalu ada bersama dengan kita. Amin. Mari kita menyampaikan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur karena Tuhan terus mengingatkan kepada kami agar kami hadir di tengah-tengah dunia ini, meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Apapun keadaan kami, bagaimanapun situasi-situasi yang mencekam kami, Engkau Allah yang menyertai. Immanuel, ajarlah kami Tuhan untuk terus menghidupi keyakinan kami bahwa Allah bersama dengan kami. Saat ini bersama dengan Lembaga Alkitab Indonesia, bersama dengan saudara-saudara kami yang terus berjuang untuk memberitakan kabar keselamatan, pengharapan di tengah-tengah dunia ini, kami memohon hikmat-Mu. Berkenan Tuhan terus menolong kami dalam upaya mengenalkan orang lebih dekat pada cinta kasih Tuhan melalui penerjemahan Alkitab, menyetaknya dan juga menyebarkannya. Bahkan dalam inovasi-inovasi baru saat ini, Tuhan hikmat-Mu menuntun Lembaga Alkitab Indonesia. Kami juga bersama dengan Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia. Mereka saudara-saudara kami pengguna bahasa Ibu, Souk. Mereka berada di pedalaman pegunungan Arfak. Kiranya Allah sendiri yang terus hadir bersama dengan saudara-saudara kami di sana dan menolong mereka untuk terus mengenal cinta kasih Tuhan dalam keberadaan mereka. Engkau juga menolong kami dan juga LAI ketika berupaya untuk menghadirkan Alkitab Perjanjian Baru bagi saudara-saudara kami di sana. Cukupkan berkat-berkat bagi Lembaga Alkitab Indonesia, bagi mereka semua yang tergerak di dalam penerjemahan dan juga penyebarannya. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja-Mu di muka bumi ini, agar kami pun juga terus hadir, membawa pengharapan baru di tengah-tengah dunia ini, di mana kami harus berhadapan dengan pandemi, bahkan juga dengan perubahan iklim. Tolonglah kami untuk terus menghargai waktu yang Tuhan berikan dan berupaya untuk menghadirkan kehidupan seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja-Mu yang terus berupaya ada di dalam pernyataan kasih, keadilan, dan kemanusiaan. Kiranya gereja maupun lembaga-lembaga yang mendasarkan dirinya pada panggilan-Mu dapat hadir di tengah-tengah dunia ini.
Kami mendoakan pelayanan yang kami kerjakan bersama dengan Persekutuan Gereja di Indonesia. Hikmat dan roh-Mu bersama dengan para pemimpin gereja kami, sehingga kedamaian dan juga kebenaran firman Tuhan terjadi di tengah bangsa ini. Kami mendoakan juga untuk bangsa dan negara kami. Ketika kami juga hadir bersama-sama menanggulangi pandemi ini dan menuju ke tatanan kehidupan yang baru, Allah menolong para pemimpin kami untuk mengambil keputusan yang tepat di dalam kebijakan-kebijakan ekonomi, kebijakan kesehatan, dan juga sosial politik. Kami yakin bahwa mereka pengambil kebijakan berada di dalam hikmat yang Tuhan berikan. Kami mendoakan setiap umat-Mu yang saat ini terus berada di dalam tekanan. Mereka sebagai korban pandemi, dari sisi kesehatan, dari sisi ekonomi, mereka tersingkir, mereka tersisih. Tolonglah kami Tuhan agar kami dapat menjadi sesama bagi mereka dan terus menghadirkan pengharapan bagi mereka. Bersama jemaat-Mu di Po Kelapa Gading, kami juga terus berdoa ya Tuhan, kiranya pelayanan kami pun boleh menjangkau mereka yang tersisih. Kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang kami kerjakan. Kiranya kami tidak saja terpaku pada rutinitas yang menjadi tanggung jawab kami, tetapi kami terus hadir di tengah-tengah jemaat untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang terus bergumul dengan kesehatan mereka, Bapak Theo dan Ibu Teni Latui Hamalo, Bapak Heri Sunardi, Ibu Kesia, Bapak Vence Rompas, Ibu Yuliana Rompas Toar, Bapak Ari dan juga Bapak John Siahaya. Kasih-Mu pada mereka, demikian juga untuk keluarga-keluarga ataupun pribadi-pribadi yang bergumul dengan sakit mereka. Tilik mereka Tuhan, tambahkan kekuatan pada mereka. Kami mendoakan keluarga Ibu Lina Hidayat, keluarga Kenny Victor Paulus, keluarga Flora Matinda Skipio, keluarga Kesia Sumarni, keluarga Alexander Ranti, keluarga Maria Surbakti. Kasih kuasa-Mu hadir dalam setiap keluarga ini, menopang mereka. Bersama juga dengan mereka yang bertemu dengan hari ulang tahun. Tuhan menambahkan kekuatan, sukacita, dan harapan kepada kekasih-kekasih-Mu yang bertemu dengan hari ulang tahun kelahiran maupun hari ulang tahun pernikahan. Kami bersama dengan anak kami Jaden Jeremiah Worotikan, Saudara Rizky Faith Pratama Ezekiel, anak Karen Stefania Poluan, Ibu Ana Hutapea Boru Huta Barat, Saudara Gabriel Kevin Kilai, anak Maureen Huta Galung, Bapak J.A.W. Lengkong, Bapak Frankie Kalesaran, anak Timothy Gauklas Francisco Siahaan, anak Nicole Lee Halim. Tambahkan sukacita pada mereka Tuhan, berikan hikmat kepada orang tua yang mendampingi anak-anak mereka bertumbuh dan berkembang. Kami yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Kuasa kasih Allah menuntun kami dalam setiap kerja dan usaha kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri kebaktian kami, kembali di dalam hidup dan tugas kami. Penyertaan-Mu menopang kami. Kami memasuki hari yang baru dengan berkat-Mu. Karena itu kami mendasarkan seluruh pergumulan kami pada kasih Kristus Yesus,
Tuhan yang telah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri kebaktian kita. Kita akan terus menghadirkan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Bersama-sama kita berdiri dan kita menyanyi dari NKI 302. Iring Maha Tuhan saja, ada damai sepenuh. Tiada lain jalan selamat, cuma oleh darah-Mu. Aku hendak iring Tuhan yang melindung jiwaku. Akan jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Iring Tuhan di sengsara, karena kuasa yang kelam. Aku lau satu kali, aku akan bermenang. Aku hendak iring Tuhan yang melindung jiwaku. Akan jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan daripada kuat kuasa Roh Kudus akan memberkati kita, menyertai kita hari ini sampai pada hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Amin.